Jadi kalau misalkan alumni 212 yang ada di Monas kemarin yang sekitar 1 jutaan orang atau berapa juta orang itu? 100.000 orang gitu ya. Ya terserah lah. 100.000 atau 1 juta orang yang kemarin demonstrasi di Monas dengan aksi 212 yang alumni-alumninya mau berangkat semuanya ke Swedia, saya mendukung gitu. Karena di Indonesia kan warga kita 260 juta. Jadi kalau kurang 1 juta masih 259, masih banyak. Silakan aja deh kalian berangkat gitu. Demo ke sana. Iya, mana tahu ketemu sesama sobat Nasbung. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang bangkit dari pertapaannya. Yang selama ini kita udah nggak tahu dia di mana, nggak ada kabarnya lagi, tiba-tiba muncul tebar pesona. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita aksi bela-belaan. Maksudnya aksi bela ulama, aksi bela Islam gitu ya. Itu kan udah lama nggak ada gitu. Karena pentolan-pentolannya udah banyak yang masuk penjara. Dan udah banyak yang berkasus hukum. Jadi udah lama nggak ada aksi bela-belaan gitu. Terutama karena bendaharanya yang suka bagi-bagi amplop itu masih di penjara sekarang. jadi nggak ada yang jadi bendahara gitu. Makanya kemudian mungkin jadi nggak ada aksi-aksian lagi, aksi bela-belaan lagi itu. Tapi kemarin muncul lagi tuh aksi bela Al-Quran. Wah, ini ada apa lagi gitu kan. Dan karena saya ini masuk di banyak grup WhatsApp 212 gitu ya, ngikutin pembicaraan mereka gitu, saya sempat ikutan emosi tuh. Karena saya baca dalam grup itu ada yang bilang bahwa ketika sesajen ditendang, kita itu ikut marah atas nama toleransi. Tapi sekarang ada Al-Quran dibakar, kenapa kita diam saja? Kita harus demo. Pagi-pagi buka WhatsApp isinya kayak gitu. Kan jadi ikutan emosi. Di mana nih ada orang bakar Al-Quran ini gitu ya. Tapi setelah saya coba baca di banyak media, di banyak pemberitaan, ternyata kejadiannya di Swedia. Padahal di grup WhatsApp itu udah ada yang ngamuk-ngamuk tuh, siap menuju lokasi katanya, Sherlock. Di Swedia ternyata kejadiannya. Dan setelah saya baca di banyak media gitu ya, itu ternyata memang ada demonstrasi di mana salah satu aksinya itu membakar Al-Quran. Ya entah gimana ceritanya, kelompok 212 jadi tahu dengan berita ini gitu ya. Kok bisa ya mereka jadi tahu berita yang ada di Swedia gitu. Padahal mereka kan jarang-jarang yang bisa bahasa Inggris itu. Tapi mungkin karena beritanya sudah banyak di Indonesia gitu ya, jadinya mereka juga jadi ikutan tahu gitu. Dan demonstran atau korlap demonstran di Swedia ini bernama Rasmus Paludan. Jadi Rasmus Paludan ini ceritanya dia demo protes kepada Turki gitu. Karena Swedia ingin bergabung dengan NATO, tapi kemudian Turki masih belum setuju dengan itu. Nah, syaratnya, salah satu syarat untuk bergabung ke NATO gitu ya, maka negara-negara ini harus setuju gitu. Termasuk salah satunya adalah Turki. Nah, Turki belum setuju dengan itu. Sementara Swedia itu udah kebelet pengen gabung sama NATO. Karena ada kejadian krisis di Ukraina dan Rusia gitu. Nah, karena Turki ini masih belum setuju, belum tanda tangan gitu, maka ada warga Swedia itu protes gitu. Jadinya mereka demo kepada Turki, protes gak terima karena Turki masih gak setuju dengan usulan bergabungnya Swedia kepada NATO. Sehingga patung Erdogan atau mukanya Erdogan itu digantung gitu. Ada boneka Erdogan itu digantung. Terus kemudian juga mereka membakar Al-Quran gitu. Ya itulah kelompok demonstran yang bodoh. Maksudnya mungkin pengen nyerang Turki gitu ya. Nyerang Turki itu kan identik dengan presidennya Erdogan. Terus kemudian identik dengan negara Islam. Tapi kemudian kan mereka nggak mikir gitu. Ketika mereka bakar Al-Quran, yang tersinggung nggak cuma warga Turki,
tapi semua umat Islam di dunia gitu. Ini kayaknya si Rasmus Paludan ini nggak ngerti kalau agama Islam itu nggak cuma di Turki. Orang bodoh juga ada di Swedia. Niatnya pengen nyerang Turki, tapi sekarang dia diserang sama banyak orang Islam di seluruh dunia. Ya, tapi ya begitulah namanya demonstran gitu ya. Nggak semuanya pinter kan. Ada juga yang cuma ikut-ikutan gitu ya. Ada juga yang taunya Turki itu Islam. Islam itu Turki, cuma itu gitu ya. Mereka nggak ngerti kalau di negara-negara lain juga ada agama Islam. Jadi karena kasus ini gitu ya, karena protes yang kelewatan ini dan berlebihan ini, maka kemudian sebagian kelompok 212 di Indonesia itu juga jadinya demo gitu. Jadi kalau kita simpulkan, ini demonstrasi dijawab dengan demonstrasi. Kira-kira kayak gitu. Dan saya sampai di sini gitu ya, sampai di pemberitaan ini saya cukup setuju gitu. Karena memang sebagai orang Islam kita harus membela Al-Quran. Al-Quran itu nggak boleh dibakar-bakar kayak gini, nggak boleh dihina-hina dan kemudian dibawa ke dalam aksi demonstrasi gitu. Kita nggak boleh melecehkan Al-Quran seperti itu. Tapi solusi yang lebih solutif lainnya juga sebenarnya ketika ada Al-Quran dibakar, dirusak gitu, maka solusinya kan sebenarnya bukan demonstrasi, tapi dicetak. Itu solusinya gitu. Kalau ada Al-Quran dibakar, dirusak, ya kita cetak yang baru lah. Dan di luar itu, meskipun alasannya benar gitu ya, aksi bela Al-Quran gitu, tapi kan secara dampak itu nggak berdampak kepada kita. Sehingga kalau kita mau cetak Al-Quran yang baru misalkan, yang menambah jumlah Al-Quran di Indonesia gitu, itu kan cuma berdampak kepada kita gitu. Nggak berdampak kepada warga Swedia misalkan gitu kan. Sementara di Indonesia gitu, Al-Quran di mana-mana. Jadi ketika ada pembakaran Al-Quran di Swedia, itu nggak ngaruh ke kita. Al-Quran di tempat kita masih banyak gitu. Di rumah saya aja ada 6 itu. Masih banyak gitu. Kalau beli di online juga masih banyak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak berpengaruh kepada kita. Tapi entah gimana ceritanya gitu ya. Kelompok 212 ini kemudian demonstrasi dengan aksi bela Al-Quran. Usir kedutaan besar Swedia. Nah yang ini nggak nyambung gitu. Itu kan yang demonstrasi itu warga biasa dan bukan negara gitu. Tapi kenapa yang mau diusir kedutaannya? Kan nggak nyambung gitu. Kesalahan seorang warga yang diprotes negaranya gitu kan. Jadi meskipun alasannya aksi bela Al-Quran itu benar gitu ya, tapi caranya salah. Tapi dampaknya ternyata nggak ada kepada kita. Sehingga bagi saya gitu ya, itu sebenarnya kurang relevan saja demonstrasi aksi bela Al-Quran di Indonesia. Apalagi demo menolak atau mengusir duta besar Swedia. Ini namanya pengen menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Ibarat kita mau nangkep kucing, tapi kemudian yang diserang singa. Gak masuk akal gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau berdemonstrasi atas nama agama Islam, keresahan umat Islam di Indonesia, sebenarnya tuh ada satu masalah yang cukup meresahkan umat Islam di Indonesia, yaitu pelecehan terhadap nama baik kiai dan pesantren yang selama ini banyak sekali diberitakan di media-media kita. Karena kasusnya memang ada gitu. Henry Setiawan misalkan yang sudah dihukum mati itu kan memperkosa banyak santriwatinya sampai kemudian mereka hamil, banyak yang hamil bahkan sampai melahirkan gitu ya. Terus kemudian di Jember ada juga Fahim siapa tuh namanya gitu ya. Ya orang-orang nggak penting, saya nggak terlalu paham namanya gitu. Intinya Ustadz Fahim di Jember gitu ya. Dia juga diduga melecehkan santriwatinya dan kemudian dia dilaporkan sama istrinya sendiri. Ini sebenarnya gitu ya, ini berdampak sekali kepada lingkungan kita, berdampak sekali kepada umat Islam di Indonesia. Saya sebagai santri, terus terang saya merasakan dampaknya. Karena komentar-komentar orang-orang, kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pesantren, ustadz, dan kiai, itu jadi tercoreng gara-gara kasus ini. Padahal ini bukan pesantren ini ya gimana? Kalau pesantren itu kan biasanya besar gitu ya. Ini
santriwatinya cuma 15 gitu ya, santrinya cuma 14 orang gitu. Itu kan nggak cocok untuk disebut pesantren. Tapi ya namanya pesantren gitu. Nah, dengan kejadian-kejadian ini, kejadian Henry Setiawan, kemudian Fahim di Jember itu membuat banyak orang jadi nggak suka sama pesantren. Padahal pesantren saya, maksudnya pesantren tempat saya belajar dulu, itu kesehariannya hari ini gitu ya, yang ada di pesantren itu 2.000-3.000 orang. Bukan 30 orang. Itu baru pesantren tuh. Kalau cuma 30 orang ini namanya langgar, musola gitu ya. Nah, tapi gara-gara kasus Fahim dan Heri Setiawan ini gitu. Tapi nama pesantren kan jadinya tercoreng gitu. Orang jadi nggak suka dengan pesantren, nggak percaya dengan ustadz dan kiai atau pimpinan pesantren karena cenderung ada masalah-masalah seperti ini gitu ya. Karena ada masalah pelecehan seksual dan sebagainya. Dianggap pesantren itu prostitusi terselubung dan sebagainya gitu. Yang dicurigai juga kemudian semua pesantren yang ada di Indonesia gitu. Padahal pesantren-pesantren yang lain yang jumlahnya ribuan orang, yang sekarang santrinya itu ribuan orang, itu nggak ada kasus-kasus yang seperti itu gitu. Jadi bagi saya gitu ya, sebenarnya kasus pelecehan seksual kepada santriwati itu jauh lebih berpengaruh kepada umat Islam di Indonesia, terutama bagi keluarga pesantren. Karena ini melecehkan sekali gitu. Kasusnya gitu ya, kasusnya Fahim dan Heri Setiawan. Jadi seharusnya kelompok 212 kalau memang mau aksi bela agama, peduli dengan agama Islam di Indonesia gitu ya, mestinya ya mereka demonstrasi aksi bela ustadz, aksi bela kiai ini gitu. Karena nama kiai dilecehkan sama si Fahim itu di Jember gitu. Ya, tapi mungkin karena Fahimnya termasuk alumni 212. Jadinya gak enak mau di demo mungkin gitu ya. Sesama sobat-sobat Nasbung. Gak boleh saling mendahului gitu ya. Gak boleh saling mendemo gitu ya. Jadinya ya nggak ada demo-demo itu. Sehingga mereka kemudian mencari-cari sampai kemudian demo Swedia. Kejadiannya di Swedia, dampaknya nggak ada kepada kita, tapi di demo. Sementara yang ada dampaknya, mereka biarin aja. Karena sesama sobat Nasbung. Ya begitulah kelompok 212 dan kadrun-kadrunistanya gitu ya. Demonstrasi mereka itu memang selalu lucu gitu. Ya karena kalau kita berkaca dan melihat apa yang terjadi di Swedia, itu kan sebenarnya peristiwa demonstrasi warga, bukan negara gitu. Ya sama seperti misalkan di Indonesia, itu kan juga ada kasus-kasus yang lebih parah dari ini sebenarnya gitu. Seperti misalkan menolak pembangunan gereja, demonstrasi gereja, pengeboman terhadap gereja, itu kan mengerikan sekali sebenarnya. Itu lebih buruk lah dibandingkan bakar-bakar Al-Qur'an itu. Itu kalau kita ibaratkan dalam situasi yang seperti sekarang gitu kan. Misalkan ada kejadian di Indonesia penolakan pembangunan gereja, atau ada ustadz yang bilang di patung Yesus itu ada jin kafir gitu kan. Terus kemudian berita ini mendunia, ada tersebar di banyak negara dan kemudian sampai ke Swedia gitu. Terus kemudian orang Swedia tahu, nggak terima, terus mereka demo kepada duta besar Indonesia untuk diusir. Kan jadi kayak gitu ceritanya gitu. Mirip-mirip kayak gitu. Tapi mungkin karena orang Swedia atau orang luar negeri itu mereka nggak ada yang pengangguran, nggak ada yang sobat-sobat Nasbung gitu. Jadinya ya mereka nggak demo gitu. Ada kasus-kasus di Indonesia terjadi pelecehan, penistaan agama di Indonesia, penistaan kepada gereja gitu ya. Tapi mereka orang luar nggak ada yang demo tuh kepada kita. Karena mereka sibuk. Kalau di kita kan banyak yang nganggur. Makanya ada demo terus. Jadi ya soal aksi bela Al-Quran ini bagi saya itu nggak sebanding saja gitu. Karena aksi seorang warga kemudian yang diprotes negaranya. Yang disuruh pulang duta besarnya yang nggak tahu menahu dengan aksi itu gitu. Ya namanya demokrasi gitu kan. Orang-orang kan bisa bebas berbicara gitu. Bebas melakukan aksi. Termasuk di Swedia ketika ada aksi pembakaran Al-Quran itu ya bagian dari demonstrasi gitu. Jadi aksi bela Al-Quran ini bagi saya itu nggak sesuai karena berbeda dengan apa yang dijadikan alasan untuk mereka berdemonstrasi. Yang didemo duta besarnya padahal itu kesalahan warga. Dan
Tapi di luar itu, saya setuju gitu. Aksi bela Al-Quran itu memang harus dilakukan. Karena sebagai orang Islam harus membela. Sekali lagi, saya setuju dengan itu. Nggak apa-apa gitu. Cuma caranya itu salah gitu. Kalau kita mau bela Al-Quran, ya jangan ngusir duta besar Swedia. Itu nggak ada hubungannya itu. Ini malah tambah runyam itu. Jadi sama aja kalian kayak Rasmus Paludan itu. Yang mau demo Turki gitu ya. Mau demo protes Erdogan yang dibakar Al-Quran. Mirip kayak gitu gitu. Kita mau demo, mau protes kepada Swedia gitu ya, protes terhadap aksi pembakaran Al-Quran, tapi yang mau diusir Swedia. Ini nambah masalah ini gitu ya. Swedia kan nggak ada hubungannya sama aksi yang terjadi di sana gitu ya. Ya di negara Swedia memang, tapi yang melakukan aksi kan warganya. Jadi buat kelompok 212 yang pengen aksi berjihad ke Swedia katanya, yang sudah Sherlock kemarin. Yang mau jihad ke Swedia, saya mendukung gitu. Jadi kalau misalkan alumni 212 yang ada di Monas kemarin yang sekitar 1 jutaan orang atau berapa juta orang itu, 100.000 orang gitu ya, terserah lah, 100.000 atau 1 juta orang yang kemarin demonstrasi di Monas dengan aksi 212 yang alumni-alumninya mau berangkat semuanya ke Swedia, saya mendukung gitu. Karena di Indonesia kan warga kita 260 juta. Jadi kalau kurang 1 juta, masih 259, masih banyak. Silakan aja deh kalian berangkat gitu. Demo ke sana. Iya, mana tahu ketemu sesama sobat Nasbung. Gabung sama Rasmus Paludan sebagai korlap gitu ya. Kan lumayan gitu. Jadi banyak job di sana. Ya karena pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa kemajuan bangsa Indonesia ini itu dihalang-halangi oleh kelompok mereka ini gitu. Karena selalu isunya soal agama lagi, ustadz, kiai lagi gitu. Itu selalu soal itu aja gitu. Padahal urusan soal agama ini udah selesai. Nggak ada pembaharuan soal agama. Al-Quran itu seperti itu, tafsirnya seperti itu, syariatnya seperti itu, udah selesai gitu. Kita udah sepakati itu udah selesai. Jadi kalau kita selalu membahas soal agama, dikit-dikit demo soal terkait agama, simbol-simbol agama dan sebagainya, ya kapan kita mau maju gitu. Kalau selalu membahas soal ini. Padahal tujuan kita adalah pengen menjadi negara maju katanya. Kita itu selama 3 minggu terakhir, kita sudah lumayan bagus demonstrasinya gitu ya. Bahasanya tuh sudah mulai produktif, udah mulai bagus lah demonstrasi soal perpanjangan kepala desa gitu ya. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun dan 2 periode. Itu udah bagus bahasanya, produktif lah. Kemudian tuntutan dana khusus untuk pembangunan SDM di desa agar masyarakat desa itu bisa kuliah, agar anak-anak yang pinter-pinter yang nggak punya dana itu bisa dibiayai. Itu selama 3 minggu terakhir udah bagus bahasan kita. Ini sekarang dibelokkan lagi kepada isu soal agama gitu. Ini kan menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Jadi ya udahlah, kita kirim aja semuanya itu. Supaya negara ini jadi lebih mudah untuk maju ke depan gitu. Karena selama masih ada mereka, kita akan selalu membahas soal itu aja lagi gitu. Itu lagi. Saya bukannya anti dengan bahasan soal agama, tapi urusan agama itu ya semestinya itu bukan di tempat publik gitu. Kita belajar aja agama, kalau mau bahas agama belajar di pesantren. Udahlah. Jangan kemudian bawa takbir di jalan itu apa coba gitu. Takbir itu ya ketika sholat kita takbir gitu. Allahu Akbar sholat gitu. Bukan di jalan raya. Jadi ya saya pikir itu semoga yang mau berjihad ke Swedia segera berangkat. Nanti kalau misalkan memang ada korlapnya, saya akan ikut donasi, saya akan nyumbang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.